Selamat pagi, saya ucapkan untuk Bapak Ibu semua, puji Tuhan kita diberikan kesempatan untuk bisa berdoa pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan topik menyongsong tahun 2024. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil Tuhan untuk kita menjadi orang percaya, artinya kita sudah bertekad untuk mengikuti segala proses dan didikan Tuhan. Karena hidup kita untuk tujuan-tujuan Tuhan. Ya. Termasuk diantaranya adalah kita mesti menjalani hidup kita, baik tidak baik kondisinya, tetapi kita tetap berjalan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya. Kita harus meninggalkan tahun 2023 dan memasuki tahun 2024. Nah, kalau kita renungkan, sesungguhnya gambaran bagaimana orang Israel di bawah Tuhan keluar dari tanah Mesir, itu demikian juga halnya kita menjalani hidup kita dari tahun ke tahun. Barangkali kita melewati satu proses yang luar biasa di tahun 2023, tetapi pada akhirnya kita diperhadapkan lagi pada sesuatu yang harus kita jalani di tahun 2024. Tentu harapan kita semua di tahun 2024 ada satu masa di mana kita menikmati bagaimana pertolongan perlindungan Tuhan. Kita semua sepakat, kita tidak mencari jalan yang rata dan mulus, ya, tetapi kita sungguh senantiasa menantikan pertolongan dan perlindungan Tuhan. Ya, kalau kita baca firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ada sekitar 2 juta orang, gitu ya, yang pada saat itu dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Tentu bagi Musa sebagai seorang yang pada awalnya dia sendiri meragukan siapa dirinya, meragukan kemampuannya, tetapi seolah-olah dipaksa Tuhan untuk memimpin satu bangsa yang besar, 2 juta orang dari bangsa yang tidak dia kenal, ya, menuju tanah perjanjian. Tentu Musa menghadapi satu kondisi yang sangat kompleks. Dia berhadapan dengan banyak orang yang tidak percaya, banyak orang barangkali yang takut, yang meragukan kepemimpinannya, dan lain sebagainya. Nah, pada kondisi ketidakmampuan itu, justru bagaimana Musa belajar untuk bergantung penuh kepada Tuhan. Ya, ketika kita masuki masa di tahun 2024, ada sesuatu yang perlu kita sadari, Bapak Ibu Saudara. Kita dipanggil menjadi satu umat, gitu ya. Kita memiliki tujuan yang sama. Jadi saya yakin di antara kita semua, semakin sungguh-sungguh kita mengikut Tuhan, melayani Tuhan, kita semakin mengerti bahwa tujuan umat Tuhan ini pasti sama. Kita sedang berjalan untuk memasuki tanah perjanjian. Barangkali kondisi selama perjalanan itu kita berbeda-beda, tetapi tujuannya kita semua sepakat bahwa tujuannya sama. Kemudian kita satu dengan yang lain bergandengan tangan. Kita bersama-sama. Kita tidak berjalan dalam kesendirian. Mari di tahun 2024 kita gunakan efek korporat ini untuk membuat kita sungguh-sungguh bersama sehingga kita merasakan kekuatan yang diperbarui
ya, karena kita bergandengan tangan, kita berjalan bersama. Terus dari pelajaran bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, umat Tuhan ditunjukkan bagaimana Allah menyatakan dirinya sendiri, yang memberikan pertolongan, menjadi pemimpin dan melindungi segenap bangsa Israel. Demikian juga kita, umat Tuhan, tidak ragu, tidak bimbang, memiliki satu kepastian bahwa kita pasti aman dalam perlindungan Tuhan yang dahsyat. Nah, kita akan membaca dari Filipi 2 ayat 1 sampai 4 dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, firman Tuhan berkata, "Kalian kuat karena kalian bersatu dengan Kristus, dan kalian terhibur karena Kristus mengasihimu. Kalian dibimbing Roh Allah, kalian dibimbing Roh Allah atau Roh Allah telah membuat hidup kalian erat dan rukun satu dengan sama lain. Dan kalian juga saling mengasihi serta menaruh belas kasihan satu sama lain." Nah, coba kalian betul-betul menyenangkan. Hilang. Nah, cobalah kalian betul-betul menyenangkan hati saya dengan hal-hal ini. Hiduplah sehati, dengan kasih yang sama, dengan pikiran yang sama, dan tujuan yang sama. Janganlah melakukan sesuatu karena didorong kepentingan diri sendiri atau untuk menyombongkan diri. Sebaliknya, hendaklah kalian masing-masing dengan rendah hati menganggap orang lain lebih baik dari diri sendiri. Perhatikanlah kepentingan orang lain, jangan hanya kepentingan diri sendiri. Ya. Nah, apa hal-hal yang perlu kita pahami sehingga kita memiliki keyakinan bahwa kita mampu, kita sanggup menyelesaikan tahun 2024 di depan kita. Yang pertama adalah firman Tuhan mengatakan, kita kuat karena kita bersama dengan Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita sedang tidak membicarakan siapa diri kita, seperti apa masa lalu kita, ya, apa yang kita miliki, tetapi di tahun 2024 karena kita mau tidak mau harus melewatinya, firman Tuhan mengatakan kita kuat karena kita bersama dengan Kristus. Kemudian yang kedua, kita tidak takut tetapi senantiasa bersukacita karena Kristus mengasihi kita. Kasih-Nya ditunjukkan dengan luar biasa dari perjalanan waktu yang sudah kita lewati. Dia yang senantiasa hadir dalam segala kondisi yang kita alami. Kita bersukacita karena kita sudah ditanggung dalam segala kesulitan, kesusahan dalam perjalanan hidup kita. Ya, firman Tuhan mengatakan kita senantiasa bersukacita karena Kristus mengasihi kita. Kemudian yang berikutnya kita satu karena kita dibimbing oleh Roh Allah. Jadi mari Bapak Ibu Saudara di tahun 2024 kita buktikan lagi, lebih lagi bahwa kita satu karena kita hidup di dalam Allah. Apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus sepakat. Ya, sepakat itu sehati dan sepikir. Karena kita mempunyai tujuan yang sama. Tujuannya apa? Kita bersama-sama menuju tanah perjanjian. Selama perjalanan ini kita hidup dengan tujuan-tujuan Tuhan. Kita sudah memberikan hidup kita kepada Tuhan, oleh karena itu kita memberikan tujuan hidup kita sama dengan tujuan Tuhan. Kemudian yang berikutnya, jangan melakukan sesuatu karena didorong kepentingan diri sendiri atau menyombongkan diri. Ya. Kita ini sedang berjalan bersama, tidak ada gunanya kita hidup untuk diri sendiri.
Kita hidup untuk diri sendiri, artinya kita terpisah dari komunitas. Kita sedang menjalani hidup kita dalam kesendirian, sehingga itu riskan terhadap ancaman yang ada selama perjalanan hidup ini. Lebih baik kita bersepakat menggabungkan diri kita dalam satu kumpulan yang kuat untuk berjalan bersama-sama. Kemudian jangan melakukan sesuatu karena didorong kepentingan diri sendiri. Ya, kita membayangkan, Bapak Ibu Saudara, dalam satu kumpulan yang besar, ketika kita hanya bertindak untuk motivasi diri sendiri, bukannya diri kita hanya sebagai korban, tetapi banyak orang yang akan menjadi korban. Kita mendengar dalam kumpulan yang besar, ada peristiwa di mana orang terjatuh tidak ditolongin tapi terinjak-injak, terpisah dari kumpulan itu karena dia merasa tidak memiliki kekuatan sendiri, kekuatan lagi. Itu karena diawali dengan tindakan untuk kepentingan diri sendiri. Kemudian perhatikanlah kepentingan orang lain. Biarkanlah semangat korporat ini yang memperbarui motivasi kita untuk menjalani di tahun 2024. Kita pasti memiliki kekuatan yang baru untuk menyelesaikan tahun di depan kita dengan kemenangan bersama Allah, karena kita sepakat bersama-sama, kita mengutamakan kepentingan bersama untuk selalu menyatakan pekerjaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.